Salam kenal, kita salam. Oh iya. Nah, untuk hari ini para hadirin sekalian, memang yang kita akan bicara untuk di Design Talk temanya adalah Healthcare Facilities Architecture Design. Jadi kalau dari Pak Adi mungkin bisa lihat dari sisi point of view dari sisi arsitektur, betul ya. Kalau dari Bu Dina lebih dari sisi interior ya gitu. Jadi sebetulnya mungkin kan teman-teman sekalian udah tahu siapa Ibu Dina dan Pak Adi gitu ya, tapi saya mungkin bisa bantu untuk memperkenalkan kembali gitu ya. Pak Adi pada saat ini adalah profesor di Universitas Gajah Mada, asisten profesor, asosiat profesor di Universitas Gajah Mada, selain daripada bagian dari IAI Indonesia, betul ya Pak Adi ya. Terus Bu Dina adalah ketua umum dari wakil ketua dari HDII, betul ya Bu Dina ya gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk pengisi acara kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Nah Pak Adi, mungkin aku bisa persilakan kepada Pak Adi untuk langsung dimulai mengenai apa sih healthcare facilities dari arsitektur desain pada saat ini gitu Pak gitu. Siang, Bapak Ibu, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Kalau yang dijadiin cover ini nanti cita-citanya untuk RSCM di masa mendatang. Jadi kita waktu itu mencoba membuatkan satu vision RSCM mestinya area, karena kan yang sini area Eijkman nggak bisa diapa-apain karena dia adalah bangunan heritage. Yang sebelah sana bangunan yang rawat jalan juga nggak bisa diapa-apain karena di sana juga bangunan heritage nggak bisa. Lalu kemudian di sebelah sana Kiara, sebelah sini ada bencana. Berarti yang bisa dilakukan dari emergency ke belakang, lalu kemudian dari belakang ke kiri dan ke kanan, sehingga kita bisa nyiapin sesuatu yang sudah terpadu antara emergency, diagnostik, kemudian jantung terpadu, cancer terpadu dan sebagainya. Yaitu ceritanya yang covernya. Lalu ya ini nggak perlu, saya rasa apapun yang kita lakukan selalu harapannya adalah rumah sakit itu selalu harus patient center, dan kita melihatnya dari sesuatu yang evidence based. Jadi kita selalu melihat patient journey dan experience. Kalau pas ngajar di kampus itu kebetulan kami ini tahun ke-32 saya mengajar. Kita akan selalu membawa mahasiswa untuk nyobain gitu. Jadi misalnya ada mas-mas gitu yang mungkin perkasa, nah kita coba sekali-sekali, coba kalau jadi orang tua kayak apa, masuk ke rumah sakit, daftarnya gimana, terus habis daftar, terus habis itu harus ke lab, ke labnya ke sana, habis dari lab harus ke klinik, kliniknya nunggu di situ. Nunggunya enak enggak? Kalau harus pipis gimana? Padahal kan dia kalau udah senior citizen pasti sering harus pipis dan sebagainya. Coba dicek. Beberapa malah saya minta pakai kursi roda, beberapa lagi diminta, sehingga mereka merasakan patient journey dan patient experience itu nyaman enggak sih? Gitu kalau dari situ. Habis itu pasti efficient workflow harus kita pikirkan. Lalu yang sering terlupakan untuk yang belum biasa desain rumah sakit adalah flexibility dan adaptability. Jadi biasanya kalau dapat programnya rumah sakit, 200 bed berarti kamar operasinya 4, kamar operasinya 4, pre-op 4, post-op 6 gitu. Oke, mungkin udah hafal ya. Tapi rumah sakit 200 bed, mungkin 8 tahun lagi udah bornya udah 80%. Mungkin dia udah perlu ngembangin lagi 50 atau 70 lagi. Kalau 50 atau 70 lagi, kamar operasinya perlu 1 sampai 2 lagi. Pre-op-nya perlu nambah lagi 2, kemudian post-op-nya perlu nambah lagi 3. Mau ditaruh di mana? Biasanya solusinya ad hoc. Di sini kamar operasi yang lama, sini kemudian ada kamar operasi yang baru. Efeknya apa? Dokter anestesi bolak-balik, dokter bedah bolak-balik dan sebagainya, sterilisasi, alur bersih, alur kotor bisa belum tentu nyambung dan seterusnya. Berikutnya adalah cultural sensitivity. Kami sudah membantu 250-an
rumah sakit kira-kira. Dan bukan cuma yang di Jakarta, bukan cuma RSPP, RSCM, lalu kemudian EK, dan sebagainya, tapi juga kita sampai ke Papua, sampai ke Merauke. Baru saja timnya dari Merauke baru datang lagi, itu lalu kemudian tim IKA juga sudah. Dulu pada waktu Aceh ada bencana, hari ke-8 kita udah ke sana, nentuin rumah sakit di sana dan seterusnya. Kita harus melihat di masing-masing tempat itu berbeda. Timika kita bikin rumah sakit untuk 4 suku yang ada di sana. 4 suku yang ada di sana sudah pasti di awal depan rumah sakit kita harus nyiapin tempat untuk cuci kaki dan cuci tangan. Sesederhana itu, tapi itu penting banget. Kalau itu nggak ada, ya nggak mungkin. Terus area yang bisa dimungkinkan untuk beliau-beliau mengunyah pinang. Itu mungkin kita mungkin menganggap kenapa harus diadakan, dilarang aja gimana gitu. Nggak bisa semudah itu. Jadi kita harus siapkan tempat-tempat itu. Sustainability dan kalau ini nanti Budina banyak banget nanti. Oke. Karena itu kami akan memulai selalu dari medical services dan human resources serta equipment, tadi yang atas dan kiri. Kita nggak akan mulai dengan bikin bentuk-bentuk yang ekstravaganza dan sebagainya. Karena itu dalam pengantar mata kuliah saya selalu bilang kalau mahasiswa mau bikin yang ikonik atau ekstravaganza atau apa, nggak usah ikut mata kuliah ini. Mata kuliah ini untuk yang mau belajar, bantu orang lain jadi lebih nyaman. Tapi kalau untuk itu, carilah mata kuliah yang bangunan monumental lah, gitu, atau mungkin tipologi yang lain-lain, untuk museum, untuk apa-apa, bisa lah. Karena kita harus melihat ada sesuatu yang aspek teknikal dan humannya tinggi, ada sesuatu yang aspek artnya dan ininya tinggi. Tentu saja ini akan berbeda. Pabrik misalnya tentu saja nggak perlu dibuat macam-macam, rumah sakit juga nggak perlu aneh-aneh, tapi oke lah experience yang keren masih bisa. Terus tapi di sisi lain misalnya kita bikin monumen nggak ada sesuatu yang ekstravaganza, ya nggak bakal menang kompetisi. Museum gitu nggak ada sesuatu yang wow gitu, nggak bakal menang kompetisi. Di antara itu harus kita pikirkan. Berikutnya seperti tadi saya sampaikan, vision yang sebelah kanan, vision journey, vision experiences, dan berkaitan dengan design function dan karakternya. Jadi kalau untuk ibu anak, terus harus karakternya gimana, apakah pakai warna-warna soft dan sebagainya. Lalu jangan lupa yang sebelah kiri bawah, itu yang seringkali juga kalau beliau-beliau yang belum biasa, itu yang menjadi kesulitan. Ruangnya biasanya terus terbatas, budgetnya biasanya sudah terbatas. Nah, gimana caranya? Saya selalu kalau ngasih tugas ke mahasiswa, saya buatlah gagasan desain, yang satu yang ideal, yang satu yang incremental, yang sedikit-sedikit gitu. Karena beliau harus bisa berpikir yang idealnya kayak apa, tapi juga beliau harus bisa berpikir kalau cuma ada sedikit seperti apa. Demikian juga kami sekarang nggak mau lagi langsung udah didesain aja gitu. Kita perlu segini, segini. Saya mau lihat dulu kayak apa sih feasibility study-nya, kayak apa sih bisnis plan-nya dan sebagainya. Oke, nggak usah jauh-jauh. Kalau bukan sampai feasibility study dan bisnis plan, paling nggak kita harus berpikir tentang apa yang akan ada di sana. Awal mulanya dari rumah sakit IKN, pertama kali kita ke sana, diminta penugasannya dipikirkan untuk rumah sakit 1000 bed. Alasannya apa? Rasionya WHO 1:1000. Jadi kalau populasinya 1 juta, berarti perlu ada 1000 bed. Ya saya langsung bilang, ya nggak gitu. Ada puskesmas rawat inap, ada RSUD di sekitarnya. Nanti TNI punya rumah sakit, Polri punya rumah sakit, swasta antara lain Hermina udah mulai bikin juga di sana, dan sebagainya. Sehingga hitung-hitung punya hitung, saya mengatakan 250. Sempat perdebatan sengit, tapi akhirnya 250.
Dan itu pun kalau saya mengatakan nggak perlu mulai dari langsung 250, bisa jadi mulai dari 100 atau berapa, tapi emergency-nya harus oke, untuk jantung udah oke, untuk stroke udah oke, untuk trauma udah oke, lalu kemudian untuk evakuasi, medevac harus juga oke. Karena ini diperlukan untuk presiden, wakil presiden, menteri, konsul, duta besar, itu paling. Yang lainnya, apa pada mau nginep di situ? Enggak kan? Nah itu. Sehingga saya selalu mengajak dari sana dulu. Gitu. Yang di latar belakang adalah rumah sakit dulunya rumah sakit Pertamina di Sentul City. Tapi sekarang udah dicaplok punya EMC. Ternyata beberapa yang saya desain ternyata diambil grupnya EMC. Ya sudah, kita kalau gitu malah justru sekarang sudah membantu sekalian gitu. Nah, dari sisi kiri baru kemudian layanan SDM dan equipment, baru kemudian ke kanan. Kayak apa lahannya, seperti apa bangunannya, seperti apa infrastrukturnya, dan kemudian bagaimana dengan resources serta standar yang ada. Saya selalu membagi dalam beberapa bagian di rumah sakit. Kalau di hotel selalu ada yang disebut dengan front of the house dan back of the house gitu. Nah, kalau di rumah sakit saya juga mengatakan ada bagian depannya, ada klinik, ada medical check up, ada farmasi, ada kafe, ada komersial, ada radiologi, ada laboratorium dan sebagainya. Lalu bagian belakang bedanya dengan hotel, kalau hotel office, kitchen, laundry, kalau di sini kita ada mortuary. Lalu kemudian pasti kita punya yang hijau, ini yang beda lagi, yang beda banget, yaitu space for high requirement medical processes. Mulai dari emergency, kamar operasi, ICU, kemudian VK, Perina, dan sebagainya. Itu yang, dan saya biasanya menggunakan ini, bagian depannya kalau bisa mall like gitu, bukan dalam arti terus komersial atau jualan atau apa, tapi bahwa orang apa sebabnya kita mau aja sebulan 2-3 kali atau bahkan 4 kali masuk mall gitu. Karena apa? Karena terang, nyaman, adem, apa-apanya ganti-ganti, kita melihat sesuatu. Kemudian rumah sakit zaman dulu waktu saya kecil itu warnanya putih semuanya, baunya lisol, kemudian apa-apanya juga bukan sesuatu yang menarik gitu. Terakhir saya membantu antara lain grupnya Siloam, saya mengatakan ya masuk itu kita harus ada kafe, kemudian ada area yang untuk berjualan sesuatu yang menarik, kemudian ada information, baru kemudian ke belakang, baru kemudian ke arah klinik dan sebagainya. Bisa jadi ada grand piano, bisa jadi ada sesuatu yang mungkin kalau di Jogja mungkin gamelan, kalau mungkin di mana Sunda juga mungkin, tapi sesuatu yang pasti harus slow gitu. Lalu kemudian kalau yang di area service dia harus efektif dan efisien. Kadang-kadang kita cuma sekedar pakai floor hardener terus kita beri warna. Jadi diberi warna yang merah misalnya adalah area kotor, yang biru atau hijau area bersih, sehingga orang yang bawa barang kotor dia bakal nyebrang ke sana, orang yang bawa barang bersih dia bakal nyebrang ke sini. Tidak perlu dikasih tulisan awas kotor jangan lewat sini gitu. Itu kan kalau kita hobinya gitu, padahal nggak perlu harus gitu. Pernah mahasiswa, ini intermezzo yang lain, pernah mahasiswa MMR tanya ke saya, Pak, di pojokan rumah sakit saya selalu dipakai buat pipis beliau-beliau tukang beca gitu. Saya mesti ngapain gitu. Udah saya kasih tulisan dilarang pipis di sini, yang pipis di sini gitu. Itu nggak berhasil. Saya bilang gampang banget gitu. Udah sana ada orang didandanin pakai pakaian tradisional, tiap hari bakarin menyan kasih bunga-bunga satu set gitu. Dijamin seminggu habis itu udah nggak ada yang mau pipis di situ. Jadi kadang-kadang penerapan hal-hal simpel seperti itu kita lakukan juga. Tapi ini juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan rumah sakit ya, nanti kita akan bicarakan.
Tengah yang untuk rawat inap seperti hotel, artinya nggak semua hotel tentu saja harus seperti Fairmont atau Ritz-Carlton atau apa. Tapi kan ada juga POP, ada juga Amaris. Jadi artinya, nah POP gimana, Amaris gimana? Jendelanya kecil. Karena memang kalau pakai kaca semuanya ya nggak masuk budgetnya. Tapi semua punya jendela. Nah itu sering saya katakan pada teman-teman rumah sakit. Rumah sakit Anda semua kamar udah ada jendelanya. Ada yang ngadep tengah Pak, itu. Ada yang gini, dan seterusnya. Lepas dari itu, sekarang yang lebih parah lagi, ICU. Kalau Bapak Ibu melihat ICU di rumah sakit, banyak banget yang nggak ada jendelanya. Karena mereka berpikir, toh mereka belum tentu sadar, belum tentu ya jangan gitu. Begitu mereka sadar, mereka nggak tahu pagi, siang, sore, malam, penyembuhannya akan terhambat gitu. Saya bahkan sekarang bukan cuma ada jendela, tapi kemudian dia bisa melihat ke luar gitu. Kadang-kadang kan terbalik, ini jendelanya, bednya di sini, bednya di sini. Jadi dia melihatnya ke nurse, bukan ke sana gitu. Cuma dari sana dia melihat pada cahaya gitu. Kan kalau bisa gini, kalau gini dia bisa polik nurse, bisa kelihatan tanda vitalnya dari dia ke sana, itu bisa melihat ini gitu. Oh iya, tanda vital jangan berpikir yang aneh-aneh. Saya juga mengatakan begitu pada mahasiswa saya. Anda pikir alat vital apa? Kalau saya, otak, mata, tangan, ini alat vital saya. Anda letaknya di mana alat vitalnya beda sama saya. Oke, berikutnya lagi adalah high medical standard. High medical standard ya tentu saja kita harus mengikuti standar. Kalau internasional ya GCI, kalau nasional ya berarti kita ikuti dari standarnya Kemenkes dan sebagainya. Ini yang tadi saya sampaikan, mall like gitu. Medical check-up-nya harus nyaman, ada cafe, ada macam-macam. Center of Excellence harus sudah kelihatan dari awal. Itu kan kayak kalau kita masuk mall atau masuk hotel gitu. Masuk, ada atrium yang tinggi, baru kemudian kita bisa lihat semuanya, bisa orientasikan. Nah ini salah satu yang kami mencoba, ada satu lahan gitu, terus kita coba harus ada cancer center, harus ada heart center gitu. Maka semua rawat inap harus melihat juga ke living garden. Tapi di bawah podiumnya bisa barengan heart sama cancer. Radiologinya masa harus dipisah antara heart sama cancer? Enggak dong. Ruang bedahnya masa harus dipisah? Ada kompartemenisasi tentu saja, terutama untuk bedah yang dalam tanda petik disebut kotor dan mana bedah yang disebut dan sebagainya. Tapi tetap bisa barengan di area yang bersama. Lalu kemudian mengatasi mukanya yang kecil, saya membuat ada dua entrance. Jadi ada yang sedikit naik, itu yang dipakai untuk ke area poliklinik dan sebagainya, lobby. Ada yang sedikit turun, itu yang dipakai untuk ke arah emergency dan sebagainya. Jadi soalnya kalau saya bagi antara emergency sama yang poliklinik dan lobby, udah nggak keren lagi lobbynya gitu. Terus emergency-nya juga terlalu sempit, nanti memanjang gini, nggak lucu gitu. Sehingga kita buat seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kita kemudian siapkan, tapi towernya tetap ada towernya jantung, ada towernya yang untuk cancer gitu. Sehingga seperti ini, jadi naik ke arah poliklinik, turun ke arah emergency. Jadi yang di poliklinik dan sebagainya nggak perlu melihat yang emergency, darah-darah dan sebagainya, tapi juga yang naik bisa terus langsung ke arah heart, ke arah sana, arah cancer ke arah sana, yang masih bisa barengan bisa di tengah-tengah. Semua rawat inap di atas bisa melihat healing garden masih di atas. Seperti itu. Kasus berikutnya yang di Bali International Hospital juga kita desain kemarin, kita pakai H1, H2. Baru saja saya rapat di Jakarta untuk yang H3. Nanti H3 antara lain untuk stem cell dan sebagainya. Tapi H1, H2 yang sekarang sudah topping off itu tadi. Nah ini yang saya maksudkan, kalau kita harus mulai menyiapkan dari sininya, lalu kemudian memang formnya harus kita buat ya, jadi yang dari mana bypass itu
itu harus bisa langsung dengan gampang dari sini ke sini. Lalu kemudian yang main entrance ke sana, ke arah bangunan yang gede itu. Lalu kemudian di tengah ada napa. Nah ini yang di sini saya siapkan dengan sesuai petunjuk. Waktu itu kami kan survei ke Mayo Clinic juga. Mereka selalu membuat yang dan dari situ saya belajar membuat yang disebut dengan soft space. Jadi di sini ada kamar operasi, di sini ada yang mereka sebut dengan soft space. Di sini ada ICU, di sini ada soft space. Ketika ICU-nya bertambah, ini kita masih punya ruang. Ruangnya itu bisa untuk extend ini. Ketika kamar operasinya bertambah, dia masih bisa bertambah ke sana. Nah, soft space itu bisa saya pakai dulu, meskipun strukturnya udah betul-betul, tapi bisa dipakai dulu untuk ini garden, untuk apa-apa seperti itu. Sehingga ketika bertambah, lalu kemudian bukan cuma ICU, nanti akan ada ICCU, akan ada CVCU, dan sebagainya, kita bisa menggunakan itu. Ini wajah yang dari emergency. Kalau yang dari area main entrance tadi, beda lagi wajahnya dari emergency. Jadi ini yang saya maksudkan seperti mall, jadi masuk, kita langsung lihat di lantai 2 yang sana, itu yang untuk jantung, lantai 3 yang untuk saraf, lantai 4 yang untuk apa, bedah ortopedi ada di sana, lalu kemudian yang ibu dan anak ada di sana, dan seterusnya. Sehingga kita nggak perlu ketemu antara yang sakit apa dengan sakit apa, lalu dari atrium sudah langsung ketahuan. Udah gitu masih ditambah lagi, nanti ada yang namanya case manager dan ada yang namanya navigator. Ketika kita sudah membuat seperti itu di suatu rumah sakit, tapi rumah sakitnya SDM-nya terlanjur banyak, saya bilang ya udah jadiin navigator gitu. Kerjaannya agak seperti zaman sekarang nggak ada sayangnya. Di bioskop dulu ada yang namanya usher, jadi yang pakai center nunjukin gimana kita duduk pada waktu kita di bioskop. Nah itu bisa seperti itu. Kenapa? Begitu rumah sakitnya terlalu besar, dengan adanya navigator seperti itu, apa-apa jadi lebih cepat, lebih gampang. Tapi itu navigator balik lagi ke situ, dia bantu yang lain lagi, ke sana lagi, balik lagi ke situ. Termasuk diantaranya untuk make sure beliau-beliau yang harus berulang bisa di waktu berikutnya ada check up lagi dan seterusnya. Atasnya dan area rawat inapnya kita berharap bisa green begitu. Apakah nanti jadinya begini ya dalam Bapak Ibu potongan budget dan sebagainya pasti selalu terjadi. Ya. Tapi konsep awalnya seperti itu. Sehingga nanti ketika jadinya mungkin nggak seperti itu, mungkin Bapak Ibu ingatlah bahwa pernah ada visi yang bukan seperti itu. Tapi itu diawali semuanya dari ini. Jadi kan ada 6 unggulan, 6 center of excellence. Salah satunya kardiovaskular. Kita harus memikirkan kardiovaskular ada apa aja, layanannya, ada ruangnya perlu apa saja, kemudian kegiatannya perlu apa saja, masing-masing kegiatan flow-nya gimana. Flow itu di rumah sakit kita seperti apa, lalu kemudian kita mau bikin karakter seperti apa gitu. ICCU misalnya kita berharap beliau bisa istirahat sehingga suatu waktu dia bisa kita buat seperti kalau kita di beberapa hotel kan sekarang kita bisa membuat kasanya menjadi opek ya, nggak lagi transparent sehingga beliau bisa merasa lebih private. Tentu saja tanda-tanda vitalnya masih bisa dimonitor oleh nurse. Pada waktu tertentu nurse bisa membuat itu jadi transparent. Kemudian bagaimana alat-alat yang ada di sana dan sebagainya tentu saja harus dipikirkan. Terakhir adalah kasus-kasus, karena ya pada waktu itu saya tahu bahwa nanti akan ada yang jauh lebih berkompeten dalam kaitan dengan ini, yaitu Ibu Dina. Dalam kaitan dengan interior, saya rasa beliau dan nanti mungkin yang ada lagi pembicara yang lain pasti akan lebih banyak membicarakan tentang interior secara lebih detail, lebih bagus dan lebih penuh dengan knowledge yang diperlukan. Tapi kami juga melakukan beberapa gitu. Jadi antara lain ini ada sesuatu yang kita lakukan untuk Telkom.
Tentu saja akan berbeda apa yang ada di sini karena ada budgetnya juga, lalu kemudian lokasinya juga dengan yang kita lakukan misalnya di sebuah rumah sakit umum di Bekasi yang awalnya mungkin dulunya malah sangat kurang menyenangkan, kurang bagus experience-nya. Jadi kita harus menyulap dari sesuatu yang dulu dianggap underdog itu menjadi sesuatu yang bisa kelihatan bagus, nyaman gitu. Kenapa tulisannya harus gede-gede? Karena sering dipakai untuk check up beliau-beliau yang mau naik haji. Kalau beliau-beliau sudah sepuh, kalau warnanya enggak ngejreng dan kemudian enggak gede tulisannya, beliau enggak lihat juga gitu. Jadi ya memang seperti itu. Nah seperti ini juga itu ada sebuah rumah sakit di Lampung, ya kita harus siap untuk menyentuh seperti itu, atau bahkan klinik Pratama kita bantu juga yang ada supaya paling tidak dengan grafis, dengan bahan, dengan apa-apa bisa menjadi lebih menarik. Tapi ini saya rasa sekali lagi nanti Bu Dina dan tim di sini akan jauh lebih knowledgeable daripada kami. Saya rasa intinya cuma tadi, yaitu bahwa satu, ketika mendesain rumah sakit kita harus mulai dari pasien, bukan mulai dari keinginan untuk bikin sesuatu yang ikonik, yang macam-macam gitu, enggak. Tapi flow-nya dulu kayak apa, kemudian pasiennya nyaman enggak, dan seterusnya. Habis itu baru kita bolehlah kita membuat ruang-ruang yang menarik. Terakhir adalah karena mungkin ada hubungannya dengan material. Saya rasa bagaimanapun juga material akan harus ada kriteria yang harus kita ikuti, mulai dari keamanan, kualitasnya bagaimana, fungsionalitasnya, hygiene, kemudian kompatibilitas dan ease of use-nya. Kemudian yang sering dipikirkan oleh klien adalah cost effectiveness. Jadi apakah harganya masih oke apa enggak. Kita kebetulan sekarang bikin rumah sakit yang pas agak tinggi banget budgetnya, kita juga ada, tapi juga yang 98% BPJS sekarang kita juga sedang ngerjakan. Bukan berarti budgetnya rendah harus jelek, itu yang harus kita ingat. Tapi budgetnya rendah itu artinya materialnya harus mengikuti standar, tetap comply to the standard, tetap harus durable. Tapi kita mungkin bisa mencoba menggunakan material seperti apa yang masih bisa masuk dalam budget tersebut. Demikian juga tadi tentang bukaan dan sebagainya. Akan beda ketika kita sekarang sedang mengerjakan sebuah rumah sakit di daerah Kuningan, masih perlu kita rahasiakan dulu. Itu mungkin nanti kacanya dari atas sampai bawah sih. Tapi yang satu lagi di Tangerang yang 98% adalah BPJS itu, mungkin kacanya memang cukup seperlunya, tapi yang penting dia harus operable, sehingga kalau perlu pergantian udara juga bisa. Kemudian dia tetap cukup untuk membuat beliau-beliau yang ada di situ bisa melihat keluar. Dan kalau kami memang meskipun ada aturan boleh 4 bed barengan, boleh 2 bed barengan, kami di situ akhirnya berhasil dengan space yang ada. Yang paling banyak bednya cuma 2 bed dalam satu kamar. Terus sekarang kita juga sedang menyiapkan, kalaupun 4 bed di satu kamar, kita kemudian akan berusaha memisahkan antara tempat shower dengan tempat untuk monobloknya. Entah itu jongkok, entah itu duduk. Kenapa? Karena bayangkan kalau ada 4, lalu kemudian ada keluarganya, ada 2 atau 3, misalnya 2 aja deh, berarti paling enggak ada 2 kali 4 tambah 1 kali 4, ada 12 orang. 12 orang itu kalau pagi ada yang pup, ada yang gosok gigi, ada yang mandi, ada yang apa, dalam satu ruangan nggak kelar-kelar tuh gitu. Tapi begitu ada yang untuk shower sendiri, yang untuk pup dan pipis sendiri. Memang kadang-kadang ada yang terus, lah gimana saya kalau mandi itu selalu pasti pipis gitu. Nah, ya udah pipis saja di situ gitu.
Saya kalau mandi pasti sambil pup ya raiso kalau kayak gitu saya bilang itu kebangetan apa lama saya bilang gitu. Jadi ya kita tetap harus ketika kadang-kadang soalnya klien itu juga mempunyai IQ sinkronisnya sendiri, kita juga harus educate klien juga. Ketika klien misalnya bilang, oh ini rumah sakit harus bisa dengan 5 juta per meter persegi, ya nggak mungkin kok gitu. Ya, gedung parkir aja segini, ini rumah sakit mau gitu. Ya itu harus di-educate pelan-pelan. Apalagi tentang fee, wah kok 1,5 miliar mintanya. Kemarin ada konsultan datang ke saya untuk 700 saja cukup, ya udah dipakai aja 700. Kadang-kadang kalau saya pas lagi bahkan saya bilang ada pepatah Pak, di Amerika dulu waktu saya sekolah, pepatahnya itu adalah you give peanut, you get monkey. Jadi kalau Bapak ngasih, kalau harfiahnya ngasih kacang, punya datang gitu. Tapi kalau yang hiasan, peanut itu kecil gitu, monkey bisnis tahu sendiri, jadi bisnis nggak beneran gitu ya. Ya udah ya silakan dibikin aja, nggak apa-apa 750 berapa. Dulu waktu saya umur 20-30 memang harus mengejar kerjaan. Kalau ngejar kerjaan memang nggak bisa seenaknya ngomong gitu. Tapi tetap harus pelan-pelan dengan berbagai cara bahwa ini justified gitu. Yang sesuai standar ya itu justified. Kalau sekarang udah berani ngomong gitu sambil kemas-kemas, udah ya. Ya jangan gitu Pak, jangan gitu Pak. Kamu membutuhkan berapa? Cuma harganya jangan segitu. Nggak bisa gitu. Udah langsung aja. Pak Santoso, saya udah mau ke lobi, bisa dijemput ya, gitu, langsung gitu. Ya, terus regulatory compliance itu penting, karena bagaimanapun juga kalau apalagi yang pemerintah itu banyak sekali compliance. Terus environmental impact, saya rasa ini Bu Dina banyak di material beliau. Dan terakhir adalah accessibility, itu yang saya rasa perlu di. Baik, saya rasa itu saja. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Lalu kemudian ini hanya sekedar sharing saja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya tidak lebih tahu dari Bapak Ibu jauh lebih tahu dari kami. Tapi mungkin kita bisa ya sharing beberapa pengalaman yang mungkin memantik beberapa hal yang semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak.